Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sayuti, NPM 719212864. Saya dari mahasiswa Unija. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Pengertian dan struktur pasar. Apa sih itu pasar? Berdasarkan sifat dan bentuknya. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Ada 3 poin, yaitu monopoli, persaingan monopolistik, dan oligonopoli. Pasar persaingan sempurna. Adapun sebagai berikut ciri-cirinya. Yang pertama, adanya penjualan dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Koperasi dalam pasar monopoli, perusahaan penjualan atau yang menghasilkan produk hanya satu, tidak ada produk substitusinya. Konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, ada produk substitusinya. Yang keempat, keluar atau masuk ke industri relatif mudah. Yang kelima, harga produk tidak sama di semua pasar. Yang keenam, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Pasar oligopoli. Ada yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang sangat matang. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif, serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh kepada prinsip identitas koperasi. Di sini ada 3 fungsi kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian arbitrase. Yang kedua, kewirakoperasian rutin. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Yang terakhir, kewirakoperasian katalis sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi kandidatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Jadi di sini lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain ataupun masyarakat sekitar yang berada di lingkungannya. Mungkin sedikit dari saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini di materi ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian di sana yang mendengarkan ataupun menyerap penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.